Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai asam basa dan garam. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu melalui percobaan, Ananda dapat menjelaskan pemisahan campuran secara filtrasi dan kromatografi. Peran guru dan orang tua. Guru mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Guru membantu Ananda memahami materi pembelajaran. Guru menerima, menilai, dan memberitahu hasil penugasan yang dilakukan oleh Ananda. Orang tua membantu guru dalam mengawasi Ananda belajar. Dan orang tua mencarikan bahan praktikum untuk Ananda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Cara pemisahan campuran. Untuk memperoleh zat murni, maka zat penyusun campuran harus dipisahkan. Zat tersebut dipisahkan dengan cara fisika. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penjernih air dan pembuatan garam. Beberapa metode yang digunakan seperti penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemisahan campuran dengan metode filtrasi atau penyaringan. Pemisahan campuran dengan penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat penyusunnya. Sehingga bila disaring, partikelnya yang ukuran lebih kecil akan lolos dan partikel yang ukurannya lebih besar akan tertahan pada saringan. Cara pemisahan dengan penyaringan ini dapat dipakai untuk memisahkan padatan yang memiliki ukuran berbeda atau memisahkan padatan dengan cairan. Contohnya memisahkan santan dari ampas kelapa. Yang kedua, dengan metode sentrifugasi. Metode jenis ini digunakan untuk campuran yang memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contoh untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah akan berada di bagian atasnya. Yang ketiga, metode distilasi atau penyaringan. Pemisahan campuran dengan distilasi didasarkan pada perbedaan titik didih zat yang bercampur. Cara ini dapat dipakai untuk memisahkan campuran dari dua cairan yang berbeda titik didihnya. Misalnya campuran air teh. Semakin jauh titik didihnya, maka semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Pemisahan dengan metode distilasi juga dapat dipakai untuk memisahkan air kotor oleh zat padat sehingga akan didapatkan air yang murni. Contoh pemisahan dengan metode distilasi pada air dan garam atau air laut, yaitu larutan air laut dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, air akan menguap sedangkan garam akan tertinggal sebab titik didihnya masih jauh dari titik didih air, yaitu 1467 derajat Celcius. Uap air kemudian dilewatkan pada kondensor atau pendingin, sehingga mengembun menjadi tetesan-tetesan air yang ditampung pada wadah atau penampungan distilat yang disebut dengan aquades atau air suling. Jika air suling didistilasi lagi, maka distilatnya disebut dengan aqua bides yang dipakai sebagai pelarut cairan infus. Pada dasarnya, pemisahan larutan dengan cara distilasi mencangkup dua tahapan proses, yaitu pendidihan dan pengembunan. Berikutnya, pemisahan campuran dengan metode kromatografi. Pemisahan campuran kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel yang bercampur pada medium tertentu.
Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan dengan cara kromatografi dapat kita temui pada perembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Kromatografi dapat berfungsi sebagai menguji apakah bahan pewarna pada makanan aman untuk dikonsumsi, dan menguji tinta yang digunakan pada dokumen seperti surat perjanjian, cek atau giro asli atau palsu. Menguji urin pada atlet apakah ada obat terlarang. Menguji apakah ada penyalahgunaan narkoba atau urin seseorang. Menguji apakah pestisida yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran masih dalam batas aman. Berikutnya adalah pemisahan campuran dengan cara metode sublimasi. Prinsip kerja metode sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Menyublim itu merupakan perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lain tidak dapat menyublim. Contohnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Zat yang dapat menyublim seperti kapur barus, iodin, dan kafein. Penugasan pada materi pemisahan campuran.